orang yang sakit itu akan lebih buruk lagi nanti kondisinya. Itu kadang agak ada yang bisa mengerti, ada yang tidak bisa mengerti, kadang mau kelahi juga karena ini. Itu yang dikira-kira. Baik, terima kasih. Masih ada ibu-ibu, bapak-bapak? Bang Alek nih, dia yang selalu jengkel ini mau umat kesini. Tapi dia tetap setia, dia nyemprotkan anak tuh. Ngomel gak, jengkel juga. Tapi ya itulah. Gimana? Ya saya sih karakter kita. Ya saya ada gujul jengkel. Kadang-kadang yang kita gereja tuh kadang-kadang kita tahu pakai masker, kadang-kadang ngelawan kita. Ini kan ada COVID, udah bukan itu. Kita kan bilang kita jangan ikut umat yang lain. Nah, kita kan tetaplah pakai masker, saya bilang kan. Nah, kadang-kadang kita berita udah dibuka ini, nanti dibuka lagi gini. Ada yang kadang-kadang ngelawan. Nah, itu saya kadang-kadang jengkel, kadang-kadang. Tapi bagaimana saya tetap sabar. Karena tetap sabar saya itu. Tetap konsisten ya. Untuk mengingatkan dan menyemprotkan bagian depan ya. Mungkin Fani selaku anak gadis kan, jengkelnya dengan siapa gitu? Hah? Nggak pernah jengkel kan dengan pacarnya kan? Atau dengan Bang Alek jengkel kan? Lewat-lewat nggak pernah singgah gitu. Nggak ada ya? Gimana Bu? Jengkel nggak Bu? Oh iya Kak. Iya kan. Sering curhat kan. Teman sharing kan. Teman main juga di waktu kecil ya dulu. Enggak ya? Jauh. Siapa tahu. Mungkin yang anak muda Bayu. Ya baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengungkapkan kejengkelan itu adalah bagian. Gara begini, kalau jengkel itu belum diungkapkan, sebenarnya itu tidak ada masalah. Jadi belum menjadi masalah nilai baik atau jahat. Kalau kita tidak senang dengan orang, kita jengkel, itu tidak ada bermakna apa-apapun. Tidak ada maknanya. Ya kan? Jadi sabar pun kita tidak ada maknanya gitu. Karena memang belum diungkapkan dengan orang dan orang itu belum terasa gitu. Kalau kita udah menegur orang kan orang sudah ada nilainya gitu. Ada yang akan memberikan nilai baik itu ketika udah sekian, misalnya kayak Bu Yani ya, murid. Oh, setelah dia 10-20 tahun nanti dia ketemu dengan Bu Yani, terima kasih ya Bu, Ibu udah memberikan saya. Ya itu, awalnya memang jengkel sih. Tapi dia tidak mengungkapkan gurunya ini. Ya kan? Tapi ya kayak ibu-ibu guru di sini, Bu Dio juga kan. Nanti dia ketika udah ketemu dengan murid yang udah itu terima kasih ya Bu. Rupanya yang dia anggap jahat itu ya baik kan pada masanya tertentu gitu. Maka jangan pernah bosan-bosan untuk memberikan nasihat bagi orang-orang muda ya, karena memang itu penting. Anak-anak kita lah. Ya. Jangan kita ponis misalnya. Karena memang nasihat itu memang penting gitu untuk diungkapkan. Ya memang ada juga yang senang misalnya ya. Kita diami katanya. Kita diami juga nasihat sebenarnya itu. Karena nasihat itu macam-macam orang bisa beri. Ada contoh teladan misalnya, ibunya rajin memasak, itu juga nasihat yang baik kan begitu. Ya. Nah, mungkin itu membuat kita nanti akhirnya perasaan kita tuh ada gitu. Kalau kita udah diam, itu udah susah, enggak ada maknanya begitu. Suami pulang larut malam, enggak ditanya. Lalu kita bilang sudah biasa. Ya lama-lama suami lalu minta lain lagi misalnya. Ya, bisa jadi. Lalu tiba-tiba suami bawa cewek pula di situ, kita diami lagi. Ujung-ujungnya kan ya udah kan. Berarti kan sudah tidak ada yang bisa dipertahankan dalam perkawinan itu. Begitu juga kalau misalnya kita sebagai anak dengan orang tua, jangankan ya kan ucap nyium pipi kiri, pipi kanan, cium tangan, ya kan. Ya kalau dia masih bilang minta duit Pak, itu puji Tuhan lah gitu. Ada yang udah slow ya enggak mau ya negur orang tua enggak gitu.
Bahkan mohon maaf misalnya orang tuanya meninggal ya adem-adem ya, malah bersyukur orang tuanya meninggal. Itu bahaya. Nah, bahaya itulah yang harus kita tanggulangi. Ya kan? Kita di lingkungan Rupinus mungkin bisa melihat itu dan bisa kita pantau gitu. Apalagi kalau misalnya cuek dengan orang tua kan misalnya. Orang tua sakit apapun tidak mau tahu. Ya kan? Bahkan dimarahi lagi. Padahal orang tua itu bukan mau minta diantar ke dokter, hanya sekedar dilihat, ya kan? Ya minimal lah dipegang tangannya dan sebagainya. Nah, itu bagi orang yang sudah tidak memiliki orang tua terasa benar, tapi yang memiliki ya. Jadi perasaan itu begini, ketika perasaan itu tidak diungkapkan, dia akan menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika orang mampu membuka perasaan itu dan mencongkel itu, dia nanti akan menjadi yang luar biasa begitu. Nah, begitu juga dengan Amos. Amos ini adalah seseorang yang luar biasa, mengungkapkan kejujuran ya untuk bangsanya. Kaum Israel diminta untuk mencari Tuhan. Sama seperti kita ya, diminta untuk mencari Tuhan. Ungkapan ini mengandung arti bahwa hanya Tuhanlah yang patut dicari. Ya, ketika kita datang ke gereja kan kita kan memang berjumpa dengan Tuhan. Dan kita kan mencari Tuhan. Maka alangkah sayangnya ketika kita punya kesempatan untuk datang ke gereja, kita tidak dapat meluangkan waktu minimal seminggu sekali. Dan memang ketika kita mencari Tuhan, kita ingin ada keintiman dengan Tuhan, tiba-tiba ada gangguan ya dari pihak-pihak yang sebenarnya tidak juga membuat kegaduhan sebenarnya. Tetapi karena keinginan kita, keintiman kita. Jadi kalau orang udah merusak keintiman kita dengan Tuhan itu kan rasanya kita yang ya terganggu gitu. Dan memang itulah koinonia namanya, persekutuan. Persekutuan hidup bersama dengan umat beriman ya di situ. Seminggu sekali kita diukur kesabaran kita. Ya. Berikutnya ya, Tuhan sendiri mengundang orang Israel untuk mencarinya. Jadi setiap minggu kita diundang Tuhan untuk mencari Tuhan di dalam gereja. Di gereja. Apakah Tuhan itu tidak hadir di tengah-tengah kita? Tuhan hadir. Tetapi keintiman kita dengan Tuhan, yaitu dalam sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi itulah di mana Yesus kita lihat. Jadi keintiman dengan Tuhan itu ya, di gereja Katolik, kalau kita tidak menyambut tubuh dan darah Kristus itu kan rasanya kurang. Datang misa lalu tidak bisa nyambut. Ya kan? Apalagi zaman Covid dulu, hanya komuni batin. Ya. Kan tidak pas. Ya kan? Rasanya tidak pas. Makanya waktu itu dibuat reksa pastoral untuk mendatangkan prodiakon ke titik-titik kumpul. Itu pun juga ada yang mengatakan, tidak bisa, harus datang ke gereja kan. Ya memang tidak akan pas. Karena keintiman itu berada di dalam rumah Tuhan kan. Gereja kan, kita datang ke gereja ini bukan mencari siapa-siapa, mencari Tuhan. Karena Tuhan yang mengundang kita, kita mencari Tuhan, maka keintiman itu yang kita rasakan. Makanya ada yang suka misa pagi. Ya, kayak tadi pagi, banyak yang jengkel kan. Padahal sudah diumumkan di WA group dari hari Senin ya. Nah, itu kan tinggal di-share-kan saja. Cuman ya memanglah kadang di WA group tidak dibaca, terlewat. Nah, ditambah lagi Sabtu sore udah saya WA lagi tuh. Cuman kan sekali lagi ya, itu kan sudah membuat jengkel perasaan orang tuh. Udahlah naik oplet, udah naik kan. BBM naik kan. Enggak salah 5.000 kali. Ya, udah 5.000 kan. Maka itu peluang bagi Bang Alek untuk menjadi ojek kan. Oh, misalnya. Sekali ngantar ibu-ibu PP 10.000 kan puji Tuhan. Daripada kasih tukang oplet misalnya. Tapi kita harus kasih rezeki juga dengan ya. Tapi boleh tuh jadi job site dari Bang Alek dari mulai jam 5 udah nanya siapa yang mau diantar nih ojek online. Ya kan? Kalau tahu begitu kan? Nah itu. Ya pastilah setiap orang tuh pasti perasaan jengkel tuh ada. Apalagi dengan pasangan ya kan. Tapi kata Pak Jutin waktu itu luar biasa.
simpan di dalam hati. Biar cinta itu tumbuh, berkembang, dan bersemi. Wah, itu luar biasa. Takut. Jadi kalau kita sudah jengkel tuh kita takut gitu. Kalau kita jengkel dengan orang selingkuh, masa kita lalu tidak takut selingkuh, kan gitu. Kita jengkel misalnya orang melakukan kejahatan, kayak Bu Dewo bilang tadi, kan masa kita lalu melakukan kejahatan gitu. Ya kan? Bagi kita orang Kristen tidak pernah mendoakan orang yang buruk-buruk. Malah kita mendoakan semoga dia tidak lagi mencuri, tidak lagi maling. Ya kan? Nah, atau ditulis di situ, mohon maaf Pak Maling, tolong jangan mencuri di gang sendiri. Kan gitu. Ya kan? Mungkin itu ya kan? Mohon maaf jangan mencongkel rumah-rumah keluarga sendiri, ya kan? Ingat akhirat, kan gitu. Nah, ya. Jadi tolonglah jangan mencuri. Begitu. Ya, ini ya kan dulu kan? Saya ingat dulu ada iklan nih kan yang dibuat polisi itu luar biasa. Dia akhirnya karena udah puas negur orang dibuat. Ya kan? Helm pecah bisa diganti, kepala pecah tak bisa diganti, gitu. Kan jadi orang berpikir tuh, apa maksudnya itu? Ya kan? Berarti pakai helm kan? Helm pecah bisa diganti. Nggak pakai kepala pecah tak bisa diganti. Itu sangat membekas ya. Waktu itu saya lihat hampir semua beli helm. Ya kan? Ketimbang langsung di-print oleh polisi, ya kan? Ini sangat efektif iklan itu. Ya, itu waktu itu saya lihat di Kota Pontianak rata-rata pakai helm tuh. Karena dia membaca tuh. Ya kan? Sampai dulu ya akhirnya mereka membeli helmnya SNI. Ya. Itu. Ya. Ya kan? Atau ada yang waktu itu kan yang sering lihat lampu traffic light sudah 1 detik lampu merah masih jalan kan, lalu dia bilang ya kan, lebih baik nunggu 1 menit daripada gara-gara 1 detik nyawa melayang. Itu kan mulai yang sadar tuh, daripada tulis taatilah lampu lalu lintas, mana ada orang taati ya kan, tidak efektif begitu. Nah, jadi atau ada dulu memang dibalik, ya kan? Kalau berhubungan seks pakailah kondom. Itu memang kontroversi itu. Ya kan? Memang sih, ya kan? Akhirnya belum sih ada penelitian apakah, ya kan? Akhirnya kan banyak orang menjadi risih pergi jajan tuh. Karena semua para lelaki dan perempuan penghibur itu mewajibkan menggunakan kondom. Bahkan ada kondom perempuan kan waktu itu dirancang untuk mencegah peredaran ya kan maraknya HIV/AIDS. Ya, kadang ada hal sesuatu yang memang dipertanyakan. Lalu ini tidak berarti bahwa Tuhan sengaja menjauh dari mereka. Melalui ungkapan atau perintah ini, orang Israel diundang untuk kembali kepada komitmen atau perjanjian awal mereka, yakni untuk hanya menyembah Tuhan saja. Mereka tidak perlu mencari ilah lain, tetapi hanya perlu kembali kepada Tuhan yang selalu menanti mereka. Kita menanti mereka, ya kan? Allah menanti kita. Mereka harus meninggalkan ilah lain dan menemui Tuhan. Jadi konsep Amos ini adalah menegur bangsa Israel agar kembali. Perintah pertama, jangan memuja berhala, berbaktilah padaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Berikutnya yang kedua, Tuhan itu penjamin kehidupan ya. Pencarian akan Tuhan berarti pencarian akan kehidupan. Bapak Ibu pasti akan mendengar itu doa presidensial doa presidensial yang diucapkan imam. Ya kan? Jangan memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Ini luar biasa. Kita datang ke gereja itu tujuannya adalah ya, kita mencari Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan, dan kita dijamin Tuhan, ya kan, untuk hidup kekal.
Jadi sayang ketika kita tuh punya waktu tidak datang ke gereja. Ya. Karena nanti ada waktunya kita tidak bisa dan diantar komuni. Ya. Tidak selamanya kita bisa datang ke gereja kan. Waktu kita sempat, ya itulah. Sampai satu pickup hilang ya kan. Bagus tuh. Ya kan, untuk mengingatkan orang tidak laju dan nubruk dia ya. Ya kan? Hidup di dunia sementara, hidup di akhirat selamanya. Mana enggak orang tuh mulai berpikir kan? Luar biasa tuh, ada nanti lihat pick up tuh. Hidup di dunia sementara, hidup di akhirat selamanya. Ya kan? Nah, jadi kalau orang yang baca itu, wah, kalau mau panjang umur di dunia ya kan? Semuanya kan rata-rata kan enggak mau cepat mati kan? Tetapi ya kematian itu pasti datang. Pencarian akan Tuhan berarti pencarian akan kehidupan. Tuhan adalah pencipta, maka dialah sumber kehidupan. Kehidupan hanyalah sebuah konsekuensi dari kedekatan ya, dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan, semua yang dekat dengannya akan memperoleh kehidupan juga. Makanya kita dekat dengan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, Betel, Gilgal, dan Berseba merupakan tempat-tempat yang bisa menjerumuskan orang Israel kepada dewa-dewi lain. Jadi Bapak Ibu ya hati-hati dengan kita menyembah berhala, itu kita bisa menyesatkan diri kita. Betel menjadi tempat penyembahan patung lembu emas yang didirikan oleh Yerobeam. Jadi Yerobeam ini kembali mengulang sejarah bangsa Israel di padang gurun ketika membuat anak lembu emas. Gilgal mengingatkan kembali pada masa pengembaraan di padang gurun ketika orang Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Dia bersungut-sungut. Udah dikasih roti dari surga, ya, dikasih daging dari surga, tetaplah bersungut-sungut. Bahkan ada tiang awan menaungi bangsa Israel, mereka tidak kena panas terik matahari. Ya kan? Kemudian sedangkan Berseba yang ada di wilayah perbatasan bagian selatan bisa membuat orang Israel meniru bangsa-bangsa lain dengan budaya dan ilah-ilah mereka. Kita mulai mengikuti atau meniru budaya-budaya atau hal-hal yang menyesatkan kita. Contoh misalnya ada budaya atau ya ajaran-ajaran mengatakan tak perlulah tanda salib kalau berdoa tuh. Kan ada kan? Cukup doa langsung aja. Enggak bisa. Kalau kita sebagai orang Katolik tuh ada password. Ya kan? Sedangkan kita aja mau pakai HP itu ada PIN kita kan. Kalau kita mau berdoa dengan Tuhan kan ada password. Passwordnya kita buka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Barulah kita mulai berdoa. Itulah orang Katolik berdoa. Ditutup lagi. Ya kalau kita Katolik ya seperti itu. Ya. Jadi kehidupan kita itu memang harus menyandarkan diri kepada Tuhan. Karenanya Tuhan melarang orang Israel untuk pergi ke tempat-tempat tersebut. Mengapa dilarang? Ya karena itu akan menyesatkan iman kita. Ya. Contohnya yang menyesatkan iman kita itu kan, contoh dulu ada, enggak apa-apa pergi ke gereja itu, karena gereja itu semuanya untuk umum. Boleh tanda salib, boleh tidak tanda salib. Gereja apa itu? Ya kan, ada juga nyambutnya, komuninya. Tapi bukan pakai hosti, pakai roti itu. Ya kan? Wow, di sana meriah, full band. Ya kan? House music. House music. Kalau udah ada gereja ada house musicnya, itu terjadi di Amerika tuh. Gereja tuh berubah jadi diskotik. Udah gereja pakai house music macam mana? Ya kan? Ya kan? Wah, imamnya udah enggak lagi pakai alba stola ya kan? Pakai celana jeans. Atau misalnya pakai kaos kotangnya ya kan? Nah, ini ya. Atau pernah yang viral beberapa bulan lalu kan, di suatu misa lalu lah OMK nyanyi lagu Propan pula. Memang lagunya minta ampun, lagu Propan ya. Iya, itu kalau namanya liturgi itu harus musik liturgi lah. Bukan lagu Propan dinyanyikan. Lagu pop biasa tuh, pop Indonesia dinyanyikan di dalam misa. Mana ceritanya tuh? Mungkinkah bila ku bertanya, nyanyi itu lagu pengantar. Coba bayangkan lah.
kepada bintang-bintang. Ya kan? Gimana tuh? Ya kan? Jadi coba rasanya, ya kan? Habis itu nanti lagu kemuliaan ini misalnya diganti misalnya, ya kan? Lagu yang lagi ngetren nih, ya, lagu siapa tuh? Yang hits sampai tangga musik tuh, ya kan? Itu kan dinyanyikan terus tuh. Sampai di kantor saya bosan, nggak ada lagu lain lagi dah. Ya kan? Atau lagu terakhirnya hati-hati di jalan. Lagu penutupnya. Ya kan? Ya kan? Jadi lagu-lagu itu kayaknya memang bisa mendayu-dayu perasaan, tapi tidak seperti lagu liturgi. Lagu liturgi adalah lagu yang sakral. Dinyanyikan adalah memang sudah ada nihil obstat dan imprimatur. Nada-nadanya tidak sembarang. Nah, kemarin ada dibahas lagu dolo-dolo, tidak lagi bisa dinyanyikan di musik liturgi. Tetapi boleh dinyanyikan tuh lagu bebas di kegiatan rohani lain, silakan. Tapi untuk itu tidak lagi, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Karenanya Tuhan melarang orang Israel untuk pergi ke tempat-tempat tersebut. Konsentrasi orang Israel hanyalah terarah kepada Tuhan sendiri, bukan ke tempat-tempat itu. Berikutnya yang keempat, Nabi Amos mengingatkan orang Israel itu hanya menyembah Tuhan. Jika tidak, Tuhan akan mendatangi mereka bagaikan api. Ya, takutlah kepada yang bisa membinasakan jiwa dan membinasakan badan dan memasukkannya ke dalam neraka. Jadi kuasa atas neraka dan surga itu adalah kuasa Tuhan. Jadi kuasanya itu adalah kuasa Tuhan. Maka kita berdoa, ya kan? Ya Yesus yang baik, antarkanlah, ya kan? Apa? Ya Yesus yang baik. Wah, lupa nih. Iya. Ya Yesus yang baik. Iya. Wah, lo jadi lupa semuanya kan? Karena jengkel tadi ya, enggak? Ya, baik. Nah, itu. Berikutnya ya. Api itu akan memakan habis, membasmi dan tidak akan bisa memandamkannya. Betel yang menjadi tempat yang dikuduskan baginya pun akan turut dimusnahkannya. Itulah nasib akhir orang-orang yang tidak mencari Tuhan. Jadi bapak-bapak yang terkasih, ibu-ibu yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita tetap selalu mencari Tuhan, karena Tuhan itu sejauh doa. Jadi kalau kita mencari Tuhan, maka kita berdoa. Doa pagi, doa tidur, doa makan, itu kan orang pencari Tuhan semuanya. Doa berkat dan semuanya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, ya. Ini ada sharing dan aksi nyata yang bisa dijawab nantinya, ya. Yang pertama, apa yang lebih dominan yang saya cari dalam hidup saya? Rupanya tadi Bu Epa lebih mencari keheningan, keintiman dengan Tuhan. Ya kan? Kalau Bang Alek mencari dia mau melayani umat dengan serius. Kalau Bu Sumi lebih pada, ya kan, bagaimana orang itu bisa sehat dan selamat. Ya. Tadi sudah dijawab sebenarnya. Kalau Bu Deo ingin mengatakan jangan curi dong, ya kan? Kan begitu. Nah. Ya. Nah, kan begitu. Kalau Bu Yani bilang, ya kan, dengar ya, gitu. Jangan ribut misalnya. Ya masing-masing orang punya keinginan untuk ya mencari yang dominan dalam hidup, ya kan. Kalau Bu Tarno tadi bilang, ya kan, marilah kita bersungguh-sungguh datang ke gereja, ya kan. Minimal jangan buka handphone, ya kan. Kalau mau buka handphone keluar dulu, ya enggak apa-apa sih, kan. Karena umat yang lain kan ingin keintiman. Kalau Bu Thomas tadi katakan janganlah terlambat, ya kan. Contohlah saya, kalau saya terlambat ya udahlah, kan gitu. Ya kan. Ya, tapi masing-masing punya alasan. Udahlah terlambat, ya kan. Nyelonong lewat jendela kan gitu. Dan sebagainya, ya. Nah, kemudian ya masing-masing punya keinginan.
Kemudian yang kedua, apakah Tuhan juga ada dalam daftar utama yang menjadi prioritas hidup saya? Nah, kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari sudah buat prioritas yang utama Tuhan, jadi tak akan tergantikan. Saya senang dengan jawaban mama saya itu ketika misalnya kan ada yang bertanya, gimana kalau bapak saya selingkuh misalnya? Oh, nanti kan dia akan dihukum Tuhan. Hebat setelah pulang dari Yerusalem. Jadi utama itu Tuhan gitu. Ya, jadi tidak lagi marah gitu. Kalau dulu sebelum datang dari Israel itu, ya kan nanti ku potong-potong, ku cincang-cincang kan. Oh, gitu jawaban mama saya dulu. Ya kan? Ya kan wajar-wajar kan, ada yang menakutkan kan? Menakutkan suaminya supaya ya. Saya sih ketawa-ketawa aja kan waktu itu. Ya kan? Nanti berdua itu mainlah dia cincang-cincang katanya. Tapi setelah pulang dari Yerusalem enggak apa nanti kalau enggak. Jadi ada perbedaan jawaban setelah ya ada keintiman dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu juga begitu kan dulu misalnya kayak Bu Thomas mungkin kalau misalnya Pak Thomas udah diancam kan, awas ya, nanti potong-potong nih, mutilasi nih katanya, ya kan? Dan berbagai macam, ya. Tetapi setelah punya keintiman dengan Tuhan, Tuhan tahu dia pasti menjaga hubungan relasi kita, karena Tuhan yang memberikan kita suami, Tuhan yang memberikan kita anak, ya kan? Kehendak Tuhan yang terjadi. Ya, tetapi Tuhan juga ingin kita tegas. Ya kan? Untuk tetap setia menjaga sakramen yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, itu. Yang ketiga, di tengah pandemi ini apakah saya masih setia mencari Tuhan? Ya, itu tadi kemerosotan. Kita ingat dulu semangat 45 tiap minggu gitu kan. Kita mau pergi ke Gua Mariani, mari kita melakukan keintiman kepada Tuhan dengan ibadat. Lama-lama mulai kendor. Tak lama-lama kita mulai merasa rindu kan? Rindu kan kita? Aduh, udah biasa sebenarnya. Memang ada pasang surut ini, awalnya banyak yang ngeluh nih, aduh, terlalu rajin lingkungan kita kan? Padahal enggak juga kan gitu. Ya. Tapi setelah enggak ketemu, rindu lagi. Nah. Ataukah pembatasan-pembatasan kegiatan keagamaan membuat saya makin jauh darinya? Ya, saya ingat waktu gereja sudah dibuka secara normal itu, ya, tetapi ada pembatasan lah ya. Semuanya rata-rata rajin datang, ya. Ya, tetapi yang itu-itu saja sih saya lihat, ya. Selama 2 tahun saya pastikan tuh. Ya, mungkin bertambah 1, 2, 3 orang ya, tapi yang itu-itu saja sebenarnya. Yang rajin ya tetap rajin, yang malas ya tetap setahun sekali. Ya kan? Ya kan? Ya. Mungkin yang tidak datang itu yang udah rajin dulu sudah tidak berdaya dan berada di rumah, makanya perlu didatangi. Keempat, kebiasaan-kebiasaan apa yang menjauhkan saya dari Tuhan? Nah ini jadi, ya mungkin yang sering menjauhkan kita dari Tuhan itu adalah kebiasaan kita marah dengan pasangan. Udah bagus nih dandan nih tiba-tiba bertengkar, lalu merajuk, udahlah kau ajak ke gereja, Akhirnya nasi goreng tak dimakan, TV juga tak ditonton, handphone juga pecah. Ya kan, enggak ketemu Tuhan. Akhirnya kan nyesal habis itu. Ya kan, sama cerita misalnya dia bertengkar, duit 100 juta dikoyak-koyak, akhirnya dilem kembali dia. Bank pun bingung enggak, gimana nih? Akhirnya dari 100 juta jadi 50 juta, salah siapa? Karena kan dah enggak bisa. Bayangkan uang itu dikoyak-koyak. Si istri koyak duit dulu ya kan, sebesar 1 juta, si suami enggak mau kalah, koyak lagi 2 kali lipat, ujung-ujung sejam kemudian nyesal. Setelah di lem lagi, lemnya tahu enggak berapa hari? Ya, mau 2 hari, datanglah ke bank, 50 juta ya dihargai. Karena udah koyak-koyak, bayangkan si istri ngoyak 2 kali, si suami ngoyak 4 kali. Karena emosi dari itu. Ujungnya habis itu menyesal. Setelah sejam kemudian lihat duitnya sudah dikoyak. Atau sama cerita kayak tetangga saya ya. Karena dia tak percaya bank, tak percaya CU, tak percaya asuransi. Lalu dia, memang benar terjadi, nyimpan duit di bantal dengan di kaleng. Mengapa nyimpan duit di bantal, Bu? Supaya kalau kebakaran cepat bantal yang diambil ini katanya, dengan kaleng. Sekali dibukalah itu, lalu bantalnya dan kalengnya habis dimakan rayap uang kertasnya. Dari 100 juta tinggallah 70 juta. Nangis dia.
Mana ndak rayap, air liur kan jatuh di duit itu. Selama bertahun-tahun. Ujung-ujungnya duit. Memang baru mereka tahu sadar bahwa ya di bantalnya itu duit. Pantas dia selalu bawa bantal kalau saya pergi ke warungnya itu. Udah kemarin baru dapat arisan 7 juta duitnya kan di Kota Baru. Nah, Ditaruh di bawah lama istri yang bilang ayolah kita ke CU nanti loh, dia kan orang NTT nanti ini loh, luar biasa. kan sekali kan terbias nih musim hujan kan terbias, dia tak sadar sekali diajak ke CU mau dibuka tengok pandai rayap tuh digini kan ya, duit tuh habis dia dilepas kan dibawanya ke CU. Nggak dihiraukan orang CU. Ujung-ujung manas laki kan dah 2 jam kali nunggu di CU tuh nggak dihiraukan orang CU tuh. Ini saya mau marah ya katanya. Saya cabut semua uang saya di CU, saya berhenti katanya. Lalu kasir bilang, Pak sabar loh Pak, saya tanya manajer loh katanya. Sekali ditanya, boleh kata manajernya itu kan hurufnya tuh masih. Nah, itu lalu tidak jadilah dia narik uangnya tuh. Aduh, puji Tuhan ya. Jam dia nunggu. Makanya kalau jengkel tuh diungkapkan gitu, Mbak. Jangan sabar gitu. Kasurnya tuh dia tidak sadar kan terbias kan. Basah lah. Baru lagi. Jadi istri tinggal diam. Oh, diajak ke CU nama. Iya kan aku bilang sabar. Ya. Itu jawabannya, pernahkah saya merasakan teguran Tuhan dalam hidup saya kan? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, teguran Tuhan itu sebenarnya datang dari orang terdekat kita, dari suami, istri, anak-anak ya. Tadi saya baru dengar keponakan saya suruh bapaknya jangan makan banyak-banyak, Pak, udah gemuk kan gitu. Juga menyinggung saya Pak tuanya kan. Ya karena anaknya mungkin menegur itu karena kan ya takut kolesterol, darah tinggi dan sebagainya kan. Nah, asam urat ya kan. Ya itu. Jadi teguran itu datang dari anak-anak, tapi kita lalu tidak kamu nih tahu apalah. Nah, akhirnya kan anak-anak jadi cuek. Mungkin itu ya Bapak Ibu, teguran itu. Teguran Tuhan. Karena anak itu kan anugerah Tuhan. Nah, berikutnya, apakah hidup keagamaan saya cukup konsisten antara perkataan dan perbuatan? Nah, ini yang kadang tidak konsisten nih. Ya, saya merasakan itulah. Kita sering menjadi orang munafik kan gitu. Hari Minggu, wah nampak bagus. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, orang dunia gitu. Ya mau nggak mau lah kan. Apalagi di zaman sekarang ini kan. Ya, terlalu jujur nanti bahaya. Tiba-tiba orang datang, ya kan, nawarkan ini, nawarkan itu. Saya ingat nomor handphone saya yang satu tuh. Waktu tahun 2018, itu saya terjebak di beberapa sistem asuransi dan sistem investasi. Akhirnya saya rugi sekitar 20 sampai 30 juta lebih. Saya tidak sadar tuh nyetor ya. Kan kita pikir ada yang mau nyuluh gitu. Konsultasi lewat telepon kan. Rupanya enggak. Jadi kita terbawa itu. Jadi kita mengiyakan. Ya memang kita yang salah kan. Tapi kita mengangkat handphone itu kan. Kita pikir ada apa gitu. Karena pas rapat dia telepon, rajin telepon. Nah itu kita kalau terlalu lugu juga bahaya. Ya. Atau kayak dulu SMS. Oh dapat 100 juta. Saya ingat dulu seorang ibu di bank itu. Ya akhirnya jual rumah 40 juta. Orang jeruju. Demi hanya untuk mendapatkan duit 100 juta. Sekarang harus nyetor 40 juta ke bank. Habis. Sampai nangis dia. Ya rumah dilego 40 juta demi uang 100 juta. Ya kan? Nah. Gara-gara selamat Anda mendapat hadiah 100 juta. Silakan transfer ke sini. Anda adalah pemenang. Nah itu. Itu dari dulu tetap bohong lah. Ya kan? Saya ingat dari awal-awal. Wah puji Tuhan nih. Nah jadi di handphone saya yang satu tuh. Tiap minggu, selamat Bapak dapat 25 juta, 100 juta, 150 juta. Aduh, enggak. Kalau memang betul-betul itu luar biasa kan. Kaya terus tiap minggu tuh. Sampai sekarang nomor saya udah enggak saya aktifkan lagi. Enggak akan bisa ngirim SMS lagi dia. Dari dulu tiap minggu, minimal paling rendah tuh 5 juta. Bayangkan kalau tiap minggu kita dapat 5 juta. Kayak Bang Alek tinggal santai-santai dia kan. Duitnya banyak lalu kan gitu. Nah itu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di pertemuan pertama ini memang kita akan mengulas itu supaya nanti di rumah bisa dikuatkan kembali.
Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita masing-masing ya dari Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan doa umat, mulai dari Bu Tarno, kemudian pengurus lingkungan, kemudian dari orang muda, selanjutnya dari kaum ibu atau kaum bapak. Silakan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa yang kami sampaikan dengan ketulusan hati kami. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas kehadiran Bapak dan Ibu hadir di rumah kami untuk mendoakan pasangan kami yang saat ini sedang sakit. Semoga pasangan kami lekas sembuh dan dikuatkan karena bapak-bapak dan ibu hadir di tempat ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mengucap syukur Engkau berikan kami untuk berkumpul di sini. Kami mohon berilah kesehatan untuk para lansia, khususnya untuk Kak Karno. Semoga dia cepat pulih kembali dan bisa beraktivitas dan diberi kekuatan darinya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas ini kebaikan sepanjang hari ini pada malam ini. Hingga kami dapat berkumpul Tuhan di tempat tamu pada malam ini untuk berdoa. Untuk Kak Kano, Tuhan Yesus, karena kekuatan kesehatan Tuhan agar mampu melewati hidup ini dengan keadaan sehat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada di lingkungan Santo Rupinus agar dalam bulan Kitab Suci Nasional dapat bersama-sama secara rutin di keluarga untuk membaca Kitab Suci, dan bahan-bahan bulan Kitab Suci Nasional ini dapat diseringkan antar suami istri, anak-anak, dan juga kakek nenek yang ada di dalam keluarga-keluarga untuk selalu penuh perhatian akan firman dan sabda-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, demikianlah doa-doa permohonan kami sampaikan dengan ketulusan hati kami. Semua ini kami sampaikan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita mengucapkan salam damai. Salam damai. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kolekte yang kita sampaikan ini adalah nanti dikumpulkan ke paroki, dan paroki akan kumpulkan ke kuskupan akan serahkan ke KWI. Jadi nanti diatur saja ya bagaimana posisinya, dan sambil kolekte mungkin ada pengumuman dari ketua lingkungan, silakan. Pengumuman seperti biasa untuk awal bulan kita bisa untuk mengupdate iuran rumah tangga pastor, terutama iuran rumah tangga pastor, kemudian dengan Natal Paskah. Itu yang bisa diumumkan. Baik, terima kasih Pak Ketua Lingkungan. Sekali lagi kami dari DPP berterima kasih dan bersyukur atas pertemuan pertama ini yang sudah diadakan oleh lingkungan Santo Rupinus. Semoga di pertemuan kedua nanti lebih banyak yang hadir, dan diingatkan kembali pada keluarga-keluarga yang ada di lingkungan Santo Rupinus. Ada sekitar berapa ya? 43 ya Pak? 43 ya? 43. Dengan tambahnya Pak Adi. Ya, ada 44 ya? 43 ya? Pak Yosef. Nah, Pak Anton Tribowo itu masih didata ya? Itu masih. Oh, dia karena dia sudah ngomong bahwa nanti dia pensiun di sini.
Makanya mungkin nanti Bang Alek bisa cek apakah sudah standby dah. Dia ada ngomong memang dengan tetangganya bahwa Di Pak Tuh kan ada. Dari Bu Eva udah bawa ini dia, bawa minta itu dia, oh ya. minta iuran mau melunaskan kayaknya. Oh ya ya. Nah, Beliau yang aktif Pak, tadi. beliau memang tidak lagi mau ke Sintang karena dia katanya memang dia Pak Ari Bawono. Ya. Karena dia sampaikan dia akan ya pensiunnya di sini gitu, ndak lagi mau ke Sintang, ndak lagi ke Jakarta. Mungkin istrinya yang kali bolak-balik. Jadi dia ya mungkin kalau memang dia sehat Bu ya. Ya kalau memang kurang sehat nanti sampaikan, kalau memang mau diantar komuni ya kita cek begitu. Oh ya, baik. Ya, baik. Marilah kita berdoa bersama-sama, doa penutup. Allah yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa mengundang kami untuk datang kepadamu, menemukan kehidupan yang sejati bersamamu. Kami telah merenungkan sabdamu yang mengingatkan kami untuk menemukan kedamaian sejati dalam dan bersamamu. Semoga kami dapat mengamalkan hidup kami dengan baik, sehingga kami dapat memperkenalkan Dikau kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan, semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Haleluya nomor 141. 141. Mulai. Dada kelana, hidup napas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Selamat malam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Salam.